sekali di ibadah ini merupakan suatu kebutuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kebaikan Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita. Mari saya ngajak jemaat untuk masuk terlebih dahulu dalam doa. Kita tutup mata kita. Kita mau menyapa Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Puji syukur kami ucapkan selalu kepadamu ya Bapa. Di pagi hari yang begitu indah ini Tuhan, kami masih bisa bangun dengan tubuh kami yang sehat Tuhan. Dan kami ingin beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap hati kami Tuhan, agar kami bisa menyampaikan isi hati kami, pujian kami hanya untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Saya undang saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita dahsyat ini. Haleluya, kita kibarkan paginya. Karena itu kita lebih dari pemenang. Dan kita mari serukan nama Tuhan, kita lebih dahsyat lagi. Haleluya. Kita mainkan satu pujian mereka, Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah nama Tuhan, Engkau Raja, segala raja. Kita akan pujian ini lagi dari awal. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki kita saudara. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, yes, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau
Yes. Yesus Kristus namanya. Amin. Mari sidang jemaat keluarga Gregory yang luar biasa, kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan waktu yang terindah untuk kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Sebab kita percaya ketika kita datang dengan kesungguhan hati, maka kuasa daripada surga akan turun melawat dan memenuhi hidup kita semua. Yes, amin. Ajari kami Tuhan untuk selalu bisa melewati segala sesuatu di dalam ketenangan yang Engkau jamin di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu damai sejahtera, sukacita dan ketenangan daripada surga yang menuntun langkah kami. Hidup di dalam rasa penuh ucapan syukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal, dan biarlah pujian ini menjadi sebuah proklamator kita, iman kita terhadap Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari sekali kita menyatakan pujian dari awal, lebih dahsyat lagi dan lebih sembuh lagi. Haleluya. Kita panggil Dia. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih.
ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh Tuhan, Namamu Yesus, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Yesus, sebab tangan-Mu mulia Bapa, sebab Engkau perkasa Yesus, Engkau batu karang kami, kota perlindungan kami, Engkau batu karang kami, angin pertolongan kami, Yesus Engkau dahsyat Tuhan, Yesus Engkau mulia Bapa, Engkau yang layak kami sembah, segala pujian syukur kami denganmu Tuhan, kami sanggup untuk lakukan denganmu Bapa, kami sanggup, Engkau Tuhan kami yang hidup, Engkau Allah yang syadar kami, Engkau pencipta alam semesta. Oh, tiada yang sepertimu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. kemanakah kami mencari Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga dan kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Berjuta-juta rasa terima kasih kami selalu panjatkan kepada satu nama yang ajaib, Yesus Kristus, Anak Allah. Haleluya Tuhan. Kini tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai dan berkati hamba-Mu yang luar biasa untuk boleh membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu kami diteguhkan, lewat firman-Mu kami dikuatkan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Haleluya. Shalom,
Selamat pagi, saudara sekalian dalam Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan yang luar biasa. Terima kasih buat Tuhan atas penyertaan yang luar biasa kepada setiap kita. Pagi hari ini, minggu ketiga bulan Januari 2023, kita semua dalam keadaan yang baik, kita semua dalam keadaan yang sehat. Kita menerima semua yang Tuhan berikan pada setiap kita. Saya percaya di tahun ini ada banyak kemenangan yang jemaat pasti akan rasakan, berkat baru yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Pagi hari ini kita bisa beribadah adalah sebuah langkah yang tepat untuk kita memulai minggu ini. Kita memulai bersama dengan Tuhan, dan pasti Tuhan akan menyertai langkah Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan. Haleluya. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, sebelum kita jauh lebih dalam membahas kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami mengucap syukur segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Kesetiaan-Mu tidak kami ragukan Bapa. Penyertaan-Mu tidak berkesudahan pada hidup setiap kami Tuhan. Setiap hari kami merasakan Engkau Allah yang sangat amat baik dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami boleh ada di minggu ketiga di bulan Januari ini Tuhan. Di tahun yang baru kami percaya ada berkat baru yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Kini tiba saatnya kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami berkati Bapa, supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami mengerti dan kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan, nama-Mu semakin diagung-agungkan. Terima kasih Bapak, terima kasih yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah tahun baru, selalu ada berkat baru. Saya percaya di tahun baru ini ada berkat baru yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Kita bisa merasakan bahwa Allah itu baik, Allah itu luar biasa. Saya akan mulai dengan baca ayat Yesaya 43 ayat 15 sampai 19. Yesaya 43 ayat 15 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan, Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Ayat 16, beginilah firman Tuhan, yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membawa sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin saudara. Allah yang kita sembah, Allah yang saudara dan saya puja, yang dimana kita berbakti kepada Dia hari ini adalah Allah yang luar biasa. Allah yang begitu dahsyat. Allah yang pekerjaannya maha dahsyat. Pekerjaannya begitu luar biasa. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan kedahsyatan Allah kita. Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa. Dan Yesaya menggambarkan bahwa ketika Allah membawa Israel keluar dari tanah Mesir, di mana pasukan Mesir begitu mengejar mereka, tidak senang kalau mereka keluar dari Mesir. Firaun memerintahkan prajurit-prajurit kereta kuda untuk apa? Untuk mengejar bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Musa dan bangsa Israel dibiarkan menyeberang Laut Tebrau. Tetapi bangsa Mesir yang ingin menyerbu mereka mati tenggelam di Laut Tebrau. Kita mau baca ceritanya di Keluaran 14 ayat 21-23. Ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh pasukan Firaun. Di belakang ada pasukan, di depan ada Laut Tebrau. Bingung mau kemana? Nggak bisa kemana-mana. Belakang ada pasukan yang mengejar, di depan ada Laut Tebrau. Tetapi Musa,
Perhatikan baik-baik. Keluaran 14 ayat 21-23. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, kereta dan orang-orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Saudara, ini adalah peristiwa yang maha dahsyat yang terjadi, benar-benar terjadi, ditulis di Alkitab, bahwa Tuhan membelah laut Tebal. Allah membelah laut itu dengan angin timur yang sangat keras, membuat laut itu terbelah, membuat jalan untuk bangsa Israel bisa lewat. Ditulis baik-baik, maka terbelahlah air itu. Orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang kiri kanan mereka tuh seperti tembok air. Dahsyat sekali, luar biasa sekali. Angin timur itu membelah laut sehingga bangsa Israel bisa lewat. Ketika bangsa Israel sudah lewat, sedangkan yang mengejar mereka sudah di tengah laut, maka Musa mengangkat tangannya lagi. Laut itu menjadi satu kembali. Dan prajurit yang mengejar mereka tidak ada satupun yang hidup. Semuanya mati. Dikatakan di Yesaya, dikatakan tidak dapat bangkit. Sudah mati, sudah padam seperti sumbu katanya. Tidak bisa mengejar-ngejar bangsa Israel. Allah kita Allah yang luar biasa, saudara. Dan saya mau beritahu, itu Allah yang waktu itu luar biasa. Sekarang Allah yang sama yang waktu itu menolong Israel akan menolong setiap kita. Kalau saudara kita mau baca lagi firman-Nya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman berbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kalau kita sudah tahu Allah kita Allah yang luar biasa, yang dahulu pernah menolong bangsa Israel dengan kedahsyatannya bisa belah laut, berarti hari ini, tahun ini, Allah yang dulu menolong bangsa Israel, Allah yang sama seperti hari ini akan membuat yang lebih dahsyat lagi buat setiap kita. Amin, saudara. Akan membuat yang lebih dahsyat lagi untuk setiap saudara dan saya. Inilah yang kita mau pelajari, supaya ada berkat baru di tahun yang baru. Saya percaya setiap saudara mau terima berkat yang baru. Amin, saudara. Mau saudara terima berkat yang baru? Kita mau baru. Saudara, apapun yang saudara punya, apapun yang saudara miliki, kita nggak bisa balik ke 2022. Setuju sama saya? Kita nggak bisa balik ke 2022. Kita harus maju di tahun yang baru, di tahun 2023. Kita nggak bisa menerima berkat yang sama seperti kita terima 2022. Tapi percayalah bahwa di tahun 2023 Tuhan sudah siapkan yang baru. Haleluya. Ada berkat yang baru yang saudara dan saya terima di tahun 2023. Dan saya percaya lebih dahsyat lagi, saudara. Amin. Mau terima berkat yang baru? Mau semuanya? Haleluya. Kita belajar yang pertama. Firman-Nya bilang begini, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Kalau kita mau diberkati Tuhan dengan berkat yang besar, dengan berkat yang baru, yang pertama, jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Supaya kita lihat ke depan, saudara. Supaya kita lihat ke depan. Tuhan mau saudara dan saya kita berjalan maju. Tuhan mau saudara dan saya kita berjalan maju. Kita mau lupakan apa yang telah lalu, saudara. Kita mau menatap masa depan. Karena Allah siapkan yang terbaik buat kita. Allah siapkan yang terbaik untuk saudara dan saya. Yang baru di tahun yang baru. Tuhan gak mau kita terjebak dengan kehidupan yang lalu. Saya percaya saudara. Saya percaya saudara dan saya pasti mau hal-hal yang baru. Ada di sini saudara yang masih mau pakai handphone Nokia. Oh, dulu gampang pakai Nokia. Sekarang susah pakai handphone. Saya mau beli Nokia lagi. Nggak ada orang seperti itu. Saya percaya. Dulu pakai BlackBerry.
Sekarang udah nggak ada BlackBerry lagi. Nggak mungkin kita datang ke toko handphone, Pak, ada nggak handphone BlackBerry? Ada nggak handphone Nokia? Aduh Pak, kuno. Itu sudah lalu. Itu sudah lama. Harus pakai yang baru sekarang. Harus pakai yang baru sekarang. Kalau orang dunia aja tahu mempersiapkan yang baru, apalagi Tuhan. Tuhan mau siapkan saudara dan saya, kita menerima hal-hal yang baru. Supaya kita nggak terjebak dalam kehidupan lama kita. Kita mau bergerak maju, kita mau maju, kita mau terima suatu hal yang baru. Saya percaya Tuhan punya rancangan yang indah di tahun 2023 buat saudara dan saya. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Makanya saya selalu pegang kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dunia, mau untung mau terbalik, saya tetap pegang firman Tuhan. Karena itu iya dan amin. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Perhatikan, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan gak mau kita nengok ke belakang terus. Tuhan mau kita nengok ke depan. Karena hari depan Tuhan siapkan, Tuhan rancangkan damai sejahtera. Penuh dengan harapan, penuh dengan masa depan yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Tuhan gak mau kita selalu nengok ke belakang. Saudara, saya tahu, saudara banyak dengar 2022, kita dengar 2023 ini akan susah, akan resesi, ekonomi. Mungkin itu benar, saudara. Untuk orang dunia mungkin itu benar. Tapi untuk kita di dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Apapun yang terjadi, rancangan Tuhan untuk saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan saudara dan saya hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau memang terjadi susah, ini firman Tuhan. Saya lanjutkan ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Kita pegang sama-sama firman Tuhan ini. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, karena dosa manusia terbuang. Tapi Allah bilang, aku akan kembalikan kamu lagi. Aku akan mengumpulkan kamu. Memulihkan keadaanmu. Dari tempat yang telah dicerai-beraikan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Mungkin dunia saat ini susah, tapi kita pegang firman Tuhan. Kalau kita berseru datang berdoa, bila mencari Tuhan dengan segenap hati, kita akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan akan menyambut kita, karena Dia punya rancangan buat kita yang luar biasa, saudara. Orang boleh ngomong apa? Ini yang jadi beda, saudara. Ini yang jadi pembeda. Kalau orang yang tidak di dalam Tuhan, dia dengar yang jelek, dia aminkan yang jelek itu. Betul, saudara? Ada input, ada output. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, menjadi kebenaran kita. Sedangkan dunia ini beritanya yang horor-horor, yang bikin khawatir, yang bikin takut. Kita jadi takut, saudara. Ini orang dunia. Tapi kalau anak Tuhan, kita punya firman Tuhan. Apa yang kita dengar, ada firman Tuhan yang akan menyaring kita supaya output kita benar, saudara. Sehingga apa yang kita lakukan, respon kita benar. Ketika kita dengar yang jelek, dengar yang gak bagus, ada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, apa rancanganku adalah rancangan yang baik. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan sukacita. Untuk hari depan yang penuh dengan harapan. Sehingga apa? Kita keluar gak takut, saudara. Dengarnya yang serem. Tapi karena ada firman Tuhan, kita keluar lebih dari pemenang. Amin, saudara. Itu yang membedakan. Kita boleh dengar yang aneh-aneh,
yang menakutkan, yang menyeramkan, tapi ada firman Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, janji-janjinya Allah menyertai engkau, Allah menyertai kita. Dia bersama dengan kita dalam lembah kekelaman. Aku gak takut bahaya sebab engkau besertaku. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan, yang kalau kita aminkan dia berkuasa. Sehingga yang kita dengar ada pelindungnya, ada firman Tuhan, sehingga kita apa? Kuat menghadapi hidup ini. Kita berani melangkah, kita nggak takut lagi, saudara. Amin. Ya, maka Tuhan bilang apa? Kita harus lupakan yang lalu, supaya kita melihat ke depan. Tuhan nggak mau kita ingat-ingat hal yang dahulu. Saudara, kalau saudara naik mobil, kaca depan itu lebih besar daripada kaca spion. Betul nggak, saudara? Kaca spion kecil, kiri kanan kecil, kaca spion tengah kecil, saudara. Kenapa kecil? Supaya kita ngelihatnya kaca yang besar. Kita mau maju ke depan. Saudara, kalau bawa mobil lihat spion terus, yang ada malah nabrak, saudara. Betul nggak? Kalau saudara bawa mobil, saudara lihat kaca spion, yang ada malah nabrak. Atau saudara jalan kaki, sedang jalan, saudara nengok ke belakang, jalan. Saya percaya jalannya nggak mungkin lurus, saudara. Mungkin kita nggak tahu ada batu di depan, ada lubang di depan, kita nggak perhatikan. Sehingga kita jatuh. Kenapa? Karena kita selalu ingat-ingat hal yang dahulu. Kita selalu menoleh ke belakang, kita terjebak dalam masa lalu kita. Padahal Tuhan sedang menyiapkan yang baru untuk masa depan kita, saudara. Firman Tuhan dikatakan dalam Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang akan kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jangan kita nengok ke masa lalu terus, saudara. Kita nengok ke masa depan. Aku mau melupakan apa yang di belakangku. Paulus bilang dia punya kesalahan besar dalam masa lalunya. Dia membantai orang Kristen. Dia bilang aku mau melupakan apa yang di belakangku. Semua kita punya kesalahan. Paulus punya kesalahan. Saudara dan saya punya kesalahan. Tapi kalau kita bertobat sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Kemarin saya bohongin orang. Tuhan ampuni saya. Kemarin saya nonton film porno. Tuhan ampuni saya. Kemarin saya pakai narkoba lagi. Tuhan ampuni saya. Kemarin saya merokok lagi. Tuhan ampuni saya. Kemarin saya minum minuman keras lagi. Ketika saudara minta ampun, dosamu diampuni sama Tuhan. Itu sudah selesai, saudara. Makanya Yesus di kayu salib bilang apa? Sudah selesai. Dosamu sudah aku tanggung. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini firman Tuhan. Kita sering nyanyi lagunya dari bahwa jauh ke dalam tubir laut engkau melemparkan dosaku. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Kita sering nyanyi. Kita sering minta ampun sama Tuhan. Kalau kita masih mengingat-ingat, hati-hati. Itu iblis yang mau mengecoh kita, saudara. Yang mau mengecoh kita supaya kita gak bisa maju ke depan. Kalau kita minta ampun sama Tuhan, itu sudah selesai, saudara. Tuhan sudah mengampuni saudara. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan dikatakan kalau kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita gak perlu ingat-ingat lagi masa lalu kita. Kita gak perlu ingat orang yang jahat sama kita. Kita harus belajar mengampuni mereka, saudara. Kita gak perlu ingat-ingat orang yang mengkhianati kita, orang yang membenci kita, orang yang mencari gara-gara sama kita. Kita gak perlu ingat lagi, karena itu sudah yang lalu. Aku mau ke depan.
Aku mau dapat yang baru. Aku dapat berkat yang baru. Aku mau lupakan itu. Ada amin saudara? Karena Tuhan mau kasih berkat yang baru saudara tahun ini. Kita gak akan dapat yang baru kalau kita gak pernah lupakan yang lama. Baju lama itu dibuang saudara. Baju lama dibuang. Yang udah rusak tuh dibuang. Tuhan mau kasih kita baju baru. Handphone yang lama yang udah rusak dibuang. Jangan kita pakai handphone yang lama, BlackBerry. Dulu apa namanya? BlackBerry Gemini. Udah rusak, kita cari lagi yang baru, udah gak ada yang jual. Itu udah lama, harus pakai yang baru. Harus pakai yang iPhone 14, saudara. Atau yang baru yang lainnya. Betul saudara? Iya. Maka yang pertama, untuk kita dapat berkat yang baru, kita harus berjalan maju. Jangan lihat ke belakang saudara. Saudara gak bisa maju kalau kita selalu lihat ke belakang. Yang kedua dan yang terakhir, kalau kita mau diberkati dengan berkat yang baru, perhatikan baik-baik Yesaya 43 ayat 19. Saya akan baca buat saudara dan saya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, sesuatu yang baru ini meyakinkan kita. Kalau Yesus dulu melakukan hal yang luar biasa, sekarang akan lebih hebat lagi. Supaya kita dapat menerima yang baru, yang berasal daripada Tuhan. Kalau yang dahulu kita bilang, oh sudah dahsyat, tahun ini lebih dahsyat lagi. Amin saudara. Tahun ini akan lebih luar biasa lagi. Percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang kreatif, yang bisa menciptakan suatu hal yang baru untuk kita semua, untuk saudara dan saya. Saya percaya itu. Nah, tinggal kita bertindak sesuai dengan waktunya Tuhan. Saya sempat agak bingung ketika Pak Gembala memberikan tema khotbah dalam Natal 2022 kemarin, bicara tentang waktunya Tuhan. Jujur saja, waktu itu saya sempat buka-buka buku. Saya bingung mau sampaikan apa di Natal. Karena kami Natal kemarin pergi misi ke Kalimantan Barat, saya bingung sekali mau ngomong apa. Saya buka-buka buku tentang Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dan Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ternyata waktu yang dipakai dalam Pengkhotbah 3:1 ini adalah kronos, saudara. Waktu dalam bahasa kronos. Waktu yang seperti biasa, waktu yang kita alami hari ini. Dan ayat yang ketiga, yang ayat Pengkhotbah 3:11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itulah yang disebut dengan kairos, saudara. Ada waktu kronos, ada waktu kairos. Waktu kronos adalah waktu yang hari ini kita rasakan. Waktu yang hari ini kita terima. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu waktu kronos. Dan waktu kairos itu adalah waktu yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Contoh, seorang pemancing. Ketika dia mancing, dia tunggu pancingan itu. Betul saudara, itu ketika dia tunggu itu adalah waktu yang namanya kronos. Ketika pancingnya goyang, dia harus tarik, itu adalah kairos. Contohnya itu. Kalau dia nggak tarik, dia nggak dapat. Ketika dia goyang, kailnya dia tarik, dapat ikan, itu adalah waktu kairos. Saya kasih ilustrasi saudara. Saudara tahu yang kolam Bethesda? Ketika kolam itu goyang, ketika kolam itu belum goyang, semua orang sakit ngumpul. Ketika kolam itu mulai bergoyang airnya, orang yang masuk lebih dulu sembuh. Nah, ketika orang itu menunggu kolam itu goyang, itu adalah waktu kronos. Dan ketika kolam itu bergoyang dan ada orang yang lompat ke bawah, itu adalah waktu kairos. Saudara, kita harus belajar mengenal Tuhan, sehingga kita mengetahui kapan waktu kronos, kapan waktu kairos. Saya mau kasih bocoran buat saudara. Waktu kairos itu datang ketika kita sabar, saudara. Ketika kita sabar akan kesesakan itu. Yang kedua, datang ketika kita lebih mengutamakan Tuhan. Ketika kita sedang mencari Tuhan. Kita sedang berdoa, baca Alkitab, ke gereja, kita melayani Tuhan. Ketika itu
waktu kairos akan datang kepada kita. Yang ketiga, ketika kita memilih hidup benar di mata Tuhan. Dan yang terakhir, ketika kita percaya kalau Tuhan itu besar. Disitulah ada waktu kairos yang Tuhan siapkan. Saudara, gampang. Kalau kita mau tahu berkat daripada Tuhan, berkat itu datang pasti di tengah-tengah masalah. Ketika kita menghadapi masalah, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta jawaban Tuhan. Apapun yang Tuhan jawab, ketika kita lakukan dengan baik, itulah waktu kairos. Ketika Tuhan berikan itu waktu itu, dan kita lakukan waktu itu dengan baik. Seperti kita nunggu kail pancing, ketika goyang kita angkat. Itu waktu kairos. Ketika goyang, saudara nggak perlu berdoa tanya Tuhan lagi. Ketika goyang, angkat. Kita dapat apa yang kita inginkan. Kalau saudara mau mendapat apa yang saudara inginkan, sabar saudara. Utamakan Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan. Percaya kalau Tuhan itu besar. Dan Dia sanggup menolong saudara dan saya. Karena Dia tahu pribadi kita. Dia tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Sebagai anak yang baik, kita harus tahu kapan waktu kairos. Jangan mau cari aman saudara. Jangan mau terjebak di zona aman. Saatnya kita punya iman. Kita berjalan maju bersama dengan Tuhan. Saya percaya tahun ini, 2023, kita semua akan mendapat berkat yang baru. Karena tahun baru ada berkat baru untuk saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Segala kebaikan-Mu Tuhan, yang percaya tahun ini Bapak. Di tahun yang baru ini ada berkat baru yang Kau siap untuk kami semua Tuhan. Terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Hamba-Mu saya bicara. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus bicara di hati setiap kami. Menolong kami, membimbing kami. Sehingga hidup kami benar dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan dalam minggu ini Engkau yang melakukan sesuatu yang baik untuk setiap kami. Sehingga apapun kami kerjakan berhasil dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, angkat dua tangan-Mu. Terimalah berkat pada Allah Bapa. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya. Hari ini hingga Maranatha, Yesus datang yang kedua kadang sampai selama-lamanya. Saudara diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu lagi. Shalom.